Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media perkebunan yang selalu menampilkan informasi seputar perkebunan, baik teknis maupun non-teknis. Juga industri yang berkaitan dari hulu hingga ke hilir, serta informasi-informasi yang terkait kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa agar kita tetap dalam keadaan sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kemurahan rezeki yang halal dan barokah dalam hidup ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Sobat Planters, pada kesempatan kali ini media perkebunan kembali akan menampilkan pojok opini, dan tema yang kita ambil adalah harga TBS sawit semakin murah, harga pupuk melambung ke langit. Petani kelapa sawit semakin hari semakin menderita. Selain tidak kunjung membaiknya harga tandan buah segar, dan ini dimulai dari bulan Juni awal tahun 2022 yang lalu, hampir di semua provinsi penghasil TBS dan petani juga kehilangan alokasi pupuk bersubsidi. Seperti kita ketahui, pemerintah hanya menyalurkan pupuk subsidi untuk tanaman padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, kakao, dan tebu rakyat. Tetapi tidak adanya pupuk subsidi ke petani sawit sangat ironi di tengah kondisi sulit, padahal kontribusi petani sawit dalam pembuatan biodiesel yang sudah dipakai publik saat ini sangat besar. Ini terlihat dari pungutan ekspornya sebesar 375 US dollar per ton dari CPO yang dipakai untuk mensubsidi biodiesel. Petani sedang sulit, malah ditambah sulit, padahal peran petani kelapa sawit cukup besar bagi bangsa ini. Tapi giliran kepentingan petani sawit, pupuk para petani tidak masuk dalam kelompok yang diprioritaskan. Hal lain yang kita amati juga, untuk angkutan tandan buah segar TBS dari petani juga tidak diperbolehkan memakai biosolar atau biodiesel, dan ini hampir berlaku di semua SPBU di 22 provinsi di Indonesia. Padahal yang membayar selisih harga solar dengan CPO itu adalah duit dari pungutan ekspor, yang notabene-nya uang daripada pekebun ataupun uang sawit rakyat. Kita tahu bersama bahwa biaya pupuk di perkebunan sawit itu mencapai 60% dari total biaya produksi. Petani tidak akan mampu memupuk lagi kalau harga pupuk tersebut mahal. Tentu kalau tidak ada perawatan, produksi TBS juga akan anjlok dan semua bakal dirugikan. Sementara itu, luas areal perkebunan petani ataupun perkebunan rakyat adalah 40% dari total areal perkebunan nasional. Menyinggung soal dana BPD PKS, dan ini kita kutip dari laman kontan.co.id yang terbit tanggal 21 Maret tahun 2022 pukul 17.07 WIB, menyampaikan bahwa hingga akhir 2021 BPD PKS telah menyalurkan dana sebesar 110,03 triliun rupiah untuk program insentif biodiesel. Program insentif biodiesel tersebut digunakan untuk menyalurkan 33,05 juta kiloliter untuk menjaga stabilitas harga CPO, kemandirian energi, dan pengurangan emisi. Pada tahun ini saja BPD PKS akan memberikan insentif ataupun menyalurkan dana pembiayaan selisih harga biodiesel sebesar 4,1 triliun untuk 10,15 juta kiloliter. Selain itu, BPD PKS juga turut menyediakan dana dalam rangka pembayaran selisih harga acuan keekonomian dengan harga eceran tertinggi untuk 1,2 juta kiloliter. Selain insentif, BPD PKS juga akan melaksanakan program peremajaan sawit rakyat yang ditargetkan mencapai 180.000 hektar dengan dana 1,2 triliun. Program PSR hingga tahun lalu telah terrealisasi 242.537 hektar lahan
dengan dana yang tersalur 6,59 triliun. Program lain yang akan dilaksanakan BPDPKS tahun ini adalah penyaluran dana program sarana dan prasarana yang meliputi 50 paket mencapai 117 miliar serta pengembangan SDM sawit kepada 3.000 orang dengan anggaran 115 miliar. Selanjutnya BPDPKS juga akan melakukan 75 riset penelitian dan pengembangan dengan dana 115 miliar sekaligus melaksanakan 60 kegiatan dalam rangka kemitraan dan promosi dengan anggaran 75 miliar. Untuk target PNBP ataupun penerimaan negara bukan pajak untuk BPDPKS tahun ini mencapai 32,44 triliun, meliputi pungutan dana ekspor sebesar 32,39 triliun dan pengelolaan dana 55 miliar. Total pendapatan BPDPKS tahun lalu sebesar 72,453 triliun berasal dari pungutan ekspor sebesar 71,64 triliun dan pengelolaan dana 810 miliar. Sobat Planters, dari alokasi yang disampaikan di atas dengan angka-angka yang begitu besar, tidak adanya alokasi subsidi pupuk untuk petani sawit. Padahal dana pungutan ekspor yang dipotong dari eksportir dan pengusaha PKS tentu saja memotong hak petani. Tetapi kenapa petani tidak dilindungi dan dimasukkan ke dalam alokasi pembiayaan, misalnya untuk subsidi pupuk untuk petani sawit? Oke sahabat Planters, demikianlah tadi harga TBS makin murah, harga pupuk melambung ke langit, dan tidak adanya bantuan ataupun kepedulian daripada pemerintah terhadap jeritan petani, terutama masalah penggunaan pupuk yang hampir menyerap 60% dari biaya produksi untuk perkebunan kelapa sawit petani. Dan diharapkan ke depannya adanya perhatian daripada pemerintah, terutama BPDPKS, untuk memasukkan ataupun mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk petani sawit. Dan demikianlah Sobat Planters, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.